selamat datang di Moms Talk bersama Milna dalam rangkaian acara Festival Hari Anak 2021 Kumparan Mam. Apa kabar Ibu dan Ayah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tentunya tetap semangat. Karena di sesi Moms Talk kali ini bersama saya Yuvinda Novitasari selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan membahas tema yang seru banget, menarik banget, yaitu seputar langkah cermat agar si kecil tumbuh sehat. Nah, Ibu dan Ayah, di masa-masa seperti ini kayaknya kita sebagai orang tua memang jadi lebih gampang khawatir ya dalam menjaga kesehatan anak agar bisa tumbuh dengan sehat. Cara paling dasar dalam menjaga kesehatan anak sebenarnya sudah dimulai nih dari masa ibu menyusui. Kemudian setelah bayinya usia 6 bulan disertai dengan pemberian MPASI yang tepat. Sayangnya selama menjalani proses pemberian MPASI, ibu mungkin sering mendapatkan informasi atau saran-saran yang kurang tepat nih. Misalnya soal jadwal MPASI, tekstur, bahan, hingga jenis MPASI yang kurang tepat untuk si kecil. Padahal selain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasarnya sejak dini, MPASI juga berkontribusi besar dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ibu dan Ayah, tahu juga nggak nih kalau MPASI itu sebenarnya bisa mengasah keterampilan motorik si kecil juga loh. Lalu sebenarnya bagaimana sih pemberian MPASI yang tepat? Tenang, semuanya akan kita bahas tuntas dalam Moms Talk bersama Milna siang hari ini. Oke, langsung saja saya mau memperkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada founder komunitas MPASI Bayi Sehat, ada Mbak Dinda Dara Saskia. Selanjutnya, hai Mbak Dinda. Hai, selamat siang. Selamat siang. Selanjutnya ada selebriti, influencer dan juga ibu muda nih. Ada Tasya Kamila. Halo Tasya. Dan yang terakhir ada brand manager dari Milna, Mbak Clarissa Gunawan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, semoga Mbak Dinda dan juga Mbak Clarissa dalam keadaan yang sehat. Ini narsum kita hari ini oke banget. Sepertinya Tasya belum bisa bergabung ya. Kita masih menunggu sambil Tasya bergabung. Saya mau tanya-tanya dulu deh ke Mbak Clarissa. Hai Mbak Clarissa. Hai. Mbak Clarissa lagi sibuk apa nih di rumah sekarang? Lagi WFH, lagi PPKM juga, mungkin lagi menekuni hobi-hobi baru di rumah? Iya, kebetulan PPKM ini lagi banyak di rumah sih, di kantor juga lagi banyak WFH-nya. Jadi sekarang ini lagi banyak di rumah, ya membagi waktu aja antara kerjaan dan keluarga. Oke, jadi walaupun di rumah aja tetap produktif karena masih ada keluarga juga yang harus kita ini ya Mbak ya, kita urus, kita bersama-sama gitu kan. Iya, pasti dong. Kalau Mbak Dinda sendiri, hai Mbak Dinda. Hai. Masih aktif dalam komunitas MPASI Bayi Sehat ya Mbak ya? Iya, benar. Lagi Masih ada... aktif Mbak, alhamdulillah. Jadi memang kita MPASI Bayi Sehat terus berprinsip untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu nih yang lagi mau masuk fase MPASI nih gitu. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa expert partner kita gitu ya untuk selalu bisa memberikan konten edukasi yang jelas terkonfirmasi sumbernya gitu. Keren banget ini komunitas MPASI Bayi Sehat. Tadi saya lihat Tasya sudah bergabung ya. Hai Tasya. Hai. Hai. Selamat siang Mom, selamat siang semuanya. Selamat siang Tasya. Tasya apa kabar? Maaf telat dikit ya, aku tadi baru beres webinar sebelumnya. Langsung OTW ke sini. Langsung on the way ke sini ya, depan layar. Tasya apa kabar siang hari ini? Baik. Baik ya, senang sekali Tasya dalam keadaan baik. Gimana nih kabarnya Arasya? Lagi aktif ngapain sih Arasya? Kan usianya lagi usia yang aktif-aktifnya ya Arasya ya? Iya betul banget, sekarang Arasya 2 tahun, pastinya lagi aktif banget. Dia lagi cerewet banget, lagi suka nyanyi. Ini karena dalam rangka Hari Anak Nasional juga kan, jadi anak aku lagi suka banget nyanyiin lagu-lagu anak-anak, lagu aku waktu masih kecil, lagu Libur Telah Tiba, Anak Gembala gitu kan, lagu-lagu klasik anak-anak Indonesia. Dan juga tentunya Arasya lagi suka
bongkar pasang kipas gitu ya. Jadi aku lihat motorik halusnya udah mulai semakin terlatih gitu dan lagi suka lari-lari sana sini. Oke, ini kayaknya bakat nyanyinya Arasya turun kayaknya dari Tasya ya. Kecil-kecil udah suka nyanyi Arasya. Sebelum lanjut ngobrol nih sama bintang tamu kita hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di siang hari ini. Nah, setelah sesi talk show nanti kita akan main kuis yang seru banget di kahoot.it untuk memenangkan voucher belanja ratusan ribu rupiah. Nanti pertanyaan kuisnya akan seputar tema dan perbincangan kita pada siang hari ini. Jadi yang mau ikutan wajib stay tune terus di Moms Talk bersama Milna. Dan buat ibu dan ayah yang punya pertanyaan seputar MPASI, boleh banget langsung aja tulis pertanyaannya di kolom live chat YouTube kita. Karena 3 pertanyaan terpilih akan berkesempatan dijawab langsung oleh para bintang tamu kita. Oke, kalau kita ngomongin soal MPASI ya, banyak sekali memang informasi-informasi di luar sana yang sepertinya mungkin belum cukup akurat. Jadi orang tua tuh justru jadinya suka salah kaprah. Nah, saya mau tanya dulu ke Mbak Dinda ya, Mbak Dinda. Mbak Dinda mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, secara umum apa sih sebenarnya MPASI dan kenapa menurut Mbak Dinda tahap ini sangat krusial untuk anak agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Silakan Mbak Dinda. Oke, baik. Nah, jadi pastinya udah banyak banget ibu-ibu yang tahu ya apa itu MPASI, makanan pendamping ASI gitu ya. Nah, MPASI ini sebenarnya ketika anak sudah masuk usia 6 bulan, mereka itu sudah kurang gitu nutrisinya kalau hanya dari ASI aja. Makanya butuh ditambah yang namanya MPASI atau makanan pendamping ASI tersebut gitu. Nah, MPASI ini juga sebaiknya sudah mulai diberikan di usia awal 6 bulan gitu ya. Dan juga tentu saja harus MPASI yang adekuat gitu. Nah, MPASI-nya itu harus mengandung yang namanya makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien itu seperti harus ada karbohidratnya, protein hewani dan juga lemak. Kemudian mikronutrien itu nanti dari vitamin dan juga mineralnya. Nah, kedua nutrisi ini sangat penting banget untuk tumbuh kembang si kecil gitu ya. Karena kita tahu juga bahwa fase MPASI ini masuk ke dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Di mana 80% pertumbuhan otak manusia itu tuh terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, Mbak, gitu. Jadi kita ibu itu punya peran penting sekali untuk bisa memaksimalkan tumbuh kembang si kecil gitu. Oke, jadi memang kita memberikan MPASI itu nggak hanya sekedar kenyang ya Mbak Dinda ya, tapi harus memenuhi nutrisinya juga, adekuat, ada makronutriennya dan juga mikronutrien ya tadi yang sudah Mbak Dinda sampaikan juga. Sekarang aku mau tanya-tanya ke Tasya. Tasya, boleh tahu dong apa sih suka dukanya ketika Arasya sedang memasuki tahap MPASI dan apa sih yang jadi concernnya Tasya nih selama mendampingi Arasya dalam tahap MPASI? Wah, pastinya pengalaman aku dari memberikan MPASI dari Arasya 6 bulan sampai 2 tahun penuh dengan ups and downs ya. Mungkin moms juga merasakannya gitu ya. Banyak banget perjuangannya dalam memberikan MPASI. Tapi it's a beautiful journey. It's such an adventure. Itu Arasya kayaknya nangis. Oh, ada papahnya. Oke, nggak masalah. Jadi banyak banget sih tantangannya ya, dari mulai soal pemenuhan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembangnya Arasya, terus juga pemilihan menu MPASI-nya yang nggak cuman nutrisinya lengkap tapi juga pastinya rasanya enak supaya Arasyanya doyan. Terus perjuangan misalkan feeding rules, naik tekstur, terus cari tahu kenapa Arasya lagi GTM nih, kenapa nih dia gitu, dan lain-lain. Dan tentunya main concern aku sih lebih ke pemenuhan nutrisinya ya. Jadi make sure bahwa apa yang aku berikan ke Arasya itu memang memenuhi kebutuhan nutrisinya. Sama tadi kayak Mbak Dina bilang, mulai dari nutrisi makro sampai ke nutrisi mikronya juga. Dan pastinya juga concern aku memberikan Arasya makanan dengan bahan-bahan yang terbaik gitu ya. Makanan yang terbuat dari bahan alami, tanpa pengawet, tanpa pewarna atau pemanis buatan. Dan tentunya making sure rasanya enak, jadi dia juga doyan makannya. Jadi memang selain nutrisinya harus lengkap, rasanya juga enak. Aku sepakat banget, tapi kalau tadi Tasya bilang masa-masa MPASI itu challenging banget ya. Kayaknya kalau anak kamu makan, kitanya yang pusing ya.
Betul. Balik lagi ke concern awal kita nih tentang masa-masa MPASI yang jadi tahap penting dalam tumbuh kembang anak. Seringkali ada misinformasi yang orang tua terima terkait MPASI mungkin dari teman ataupun dari keluarga. Nah, misinformasi seperti apa sih Mbak Dinda yang paling sering diterima nih oleh ibu tentang MPASI? Mungkin ada cerita dalam komunitas yang bisa di-share ke ibu dan ayah di rumah, Mbak Dinda? Ya, betul Mbak. Jadi memang misinformasi ini jadi tantangan tersendiri ya buat ibu-ibu gitu ya. Pertama kita juga dari internal diri ibu sendiri juga harus udah tahu dulu nih. Pertama ya bentengnya adalah kita harus belajar yang namanya prinsip pemberian MPASI gitu. Nah sedangkan misinformasi itu karena sekarang juga gampang sekali kita dapat informasi di digital gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak yang salah kaprah gitu. Masih banyak yang perlu kita luruskan juga, ini jadi PR kita bersama juga gitu ya. Pertama adalah tekstur gitu ya. Masih banyak sekali ibu-ibu yang tidak menggunakan, tidak menaikkan tekstur secara bertahap gitu. Jadi MPASI itu bubur halus terus gitu ya. Sedangkan itu kalau tidak segera ditalangi gitu ya, tidak segera kita selesaikan, itu anak akan susah untuk belajar mengenal tekstur yang baru gitu. Nanti hubungannya akan dengan bagaimana kita mengajarkan motorik si kecil juga gitu. Nah selain itu juga ada masih misalkan menu utama itu kan makan sehari 3 kali. Ternyata itu saja tidak cukup. Kita juga perlu memberikan snack gitu ya. Nah snack itu juga dari IDAI anjurannya adalah sehari itu 1 sampai 2 kali waktu snack. Nah di waktu snack ini sebenarnya adalah waktu yang fun banget untuk anak karena kita harus bikin suasana makan itu se-enjoy mungkin, tidak ada paksaan, tidak ada target gitu ya. Nah di menu snack ini kita bisa mengoptimalkan motorik si kecil ya, motorik halus. Jadi anak-anak juga akan belajar bagaimana mengambil makanan, menjimpit, terus kemudian memindahkan makanan dari tangan kiri ke tangan kanannya kayak gitu. Jadi kita belajar tekstur yang baru, kita belajar mengunyah juga ya, belajar mengunyah terus memegang juga gitu. Di menu snack ini juga bisa kita kasih menu finger food misalnya ya, dari buah atau dari sayuran kukus, atau bisa juga dikasih rice cracker, motorik si kecil gitu. Oke, thank you sekali Mbak Dinda penjelasannya. Jadi memang ini PR-nya kita juga ya sebagai ibu, sebagai orang tua, kalau terima informasi itu harus cross-check ulang ke ahlinya ya. Jadi nggak harus ditelan mentah-mentah. Terima kasih sekali Mbak Dinda penjelasannya. Sekarang aku mau tanya ke Tasya. Tadi Mbak Dinda sudah jelasin nih tentang misinformasi yang sering terjadi. Kalau dari Tasya sendiri mungkin pernah nggak sih mendapatkan informasi atau misinformasi terkait pemberian MPASI sendiri? Mungkin boleh di-share pengalamannya Tasya? Iya, dulu biasanya sih bingungnya itu di awal-awal saat memasuki 6 bulan gitu kan, persiapan MPASI pertama. Bingung deh tuh, aduh ini anak harus dikasih makan apa ya bagusnya. Ada yang bilang misalkan udah kasih menu tunggal aja, udah cuma dikasih pure buah aja. Ternyata pas aku tanya ke dokter spesialis anak, ternyata Arasya itu langsung disuruh menu lengkap gitu, yang ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak. Terus kata dokter malahan kalau misalkan masih bingung masaknya kayak gimana, udah kasih aja dulu bubur fortifikasi atau bubur bayi yang instan gitu kan. Awalnya aku kira kalau bubur bayi kayak gitu harus dihindari, ternyata bagus buat pemenuhan nutrisi bayi karena kan emang udah terfortifikasi gitu ya, dan terjamin juga keamanannya. Jadi itu misinformasi yang mungkin awal-awal aku terima. Terus ada juga yang bilang kayak bahan-bahan ini tuh wajib harus banget ada lebih bagus buat MPASI, kayak misalkan ghee, olive oil, apa segala macam, harus ikan salmon. Ternyata enggak juga setelah aku pelajari ya, setelah aku pelajari berbulan-bulan gitu, ternyata enggak juga gitu. Silahkan siapin makanan yang emang tersedia, ready, available locally gitu, tersedia di dapur sehari-hari. Kalau nggak ada extra virgin olive oil ya udah nggak apa-apa, pakai minyak goreng aja atau mentega juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada salmon pakai ikan kembung aja juga bagus gitu kan. Pokoknya yang ada aja tapi tetap nutrisinya harus terpenuhi. Jadi emang sebagai ibu baru ya, khususnya ya, ya benar tadi kan banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan ya, tapi kadang-kadang kita nggak tahu itu benar apa enggak. Emang paling best gitu dapetin informasi dari sumber yang terpercaya, dan kalau perlu tanya langsung gitu ke dokter spesialis anak, apakah ini baik untuk si kecil. Sepakat sama Tasya, kadang kita sebagai ibu baru tuh suka dapat banyak informasi, akhirnya bingung sendiri. Jadi kalau itu lebih baik kita cari ke sumber terpercaya atau tanyakan langsung ya ke ahlinya ya.
Sekarang aku mau tanya ke Mbak Clarissa, mendengar banyak contoh misinformasi yang tadi sudah disampaikan Mbak Dinda ya Mbak Clarissa. Bagaimana nih tanggapannya Mbak Clarissa terkait hal tersebut? Karena kita tahu ya bahwa tahap pemberian MPASI itu memang sangat krusial untuk tumbuh kembang anak. Iya, betul. Seperti yang tadi disebut Mbak Dinda kan 1000 hari pertama kehidupan si kecil itu sangat penting ya, which is nutrisi itu harus sangat terjaga di saat-saat seperti itu. Nah, harapannya adalah semua bunda tuh udah tahu nih bagaimana pemberian yang tepat, tapi emang terkadang mungkin ada yang masih bingung ya, kayak tadi Kak Tasya juga bilang pas ini memulai di 6 bulan tuh kadang masih agak bingung-bingung gitu. Nah, jadi memang yang terbaik adalah konsultasi dengan dokter ya, dengan orang yang terpercaya juga. Nah, tapi kalau dari Milna sebagai ahlinya makanan bayi itu kita selalu berusaha untuk berinovasi dan memberikan yang terbaik agar bunda juga bisa memberikan si kecil yang terbaik. Kayak contohnya bubur-buburan Milna itu semua sudah disesuaikan teksturnya. Ada yang dari 6 bulan ke 8 bulan dan 8 bulan sampai 12 bulan. Berbedanya di mana sih? Nah, bedanya itu ada di teksturnya. Seperti yang tadi Mbak Dinda juga bilang, nanti kan setelah dia berlanjut umur, dia harus mengubah teksturnya sedikit demi sedikit agar nanti dia bisa menyiapkan dirinya untuk makan makanan keluarga di umur 1 tahun gitu. Nah, bubur-buburan Milna juga disesuaikan untuk kebutuhannya si kecil masing-masing, seperti kita ada bubur dan bubur yang organik. Nah, itu sudah lengkap dengan mikro dan makronutriennya gitu. Dan kita juga ada bubur untuk yang alergi susu sapi, kita ada Milna bubur good meal. Untuk yang kekurangan berat badan juga kita ada Milna bubur Weigain gitu. Nah, tadi juga disebut juga untuk snacking. Nah, snacking juga kita sudah mengatur, kita udah punya beragam jenis snacking dengan tekstur yang berbeda-beda, seperti kita ada Milna biskuit bayi, itu bisa untuk menstimulasi pertumbuhan gigi. Kita juga ada Milna Nature Delight, tadi juga disebut pure buah gitu. Itu pure buah dalam kemasan yang teksturnya halus, pas untuk di 6 bulan. Kemudian kita juga ada Milna Nature Puffs organik untuk 8 bulan dan Milna Rice Crackers yang terbaru juga untuk di 8 bulan. Jadi kita dari Milna kita coba menyesuaikan dengan beragam kebutuhan dan beragam tekstur juga. Jadi lengkap ya Mbak Clarissa, sesuai dengan kebutuhan, teksturnya bayi juga, bubur-buburnya lengkap, snacksnya juga lengkap. Aku mau tanya balik lagi ke Tasya, bicara soal camilan MPASI nih, tadi Mbak Clarissa sudah menjelaskan juga kalau Milna menghadirkan banyak pilihan camilan untuk MPASI si kecil. Kalau dari Tasya sendiri paling suka kasih camilan apa sih ke Arasya? Iya, snack time menurut aku itu juga waktu yang sangat penting ya selama MPASI, karena di snack time itu Arasya tuh bisa explore banyak rasa dan juga tekstur. Terus snack time juga aku jadikan kesempatan gitu ya buat aku ngelatih Arasya buat makan sendiri. Jadi kalau untuk snack itu dari 6 bulan juga udah aku berikan cemilan. Awalnya misalkan 1 kali makan menu utama, terus 1 kali snack, terus bertahap ditingkatkan frekuensinya sampai kayak usia 8 bulan tuh mulai 3 kali makan menu utama dan 2 kali snack. Sampai sekarang gitu dia udah 2 tahun juga frekuensinya seperti itu. Dan kalau cemilan Arasya sendiri tuh disesuaikan juga sama usianya. Kayak waktu umur 6 bulan aku suka banget bikinin Arasya biskuit bayi Milna dicampur air sama alpukat terus dilumatkan, itu pasti selalu habis. Terus masuk 8 bulan kan udah naik tekstur tuh ya. Nah itu dia nih, aku udah mulai ngasih Arasya puff ataupun kayak rice crackers untuk dia belajar gigit-gigit. Terus kalau puff itu belajar capit gitu ya, belajar makan sendiri, masukin ke mulut, itu kan udah termasuk belajar motorik tuh ya. Dan aku sampai sekarang juga ngasih Arasya Milna Rice Crackers. Ini kebetulan aku ada nih di sini. Kalau Mams mau lihat nih ya, aku udah nyetok. Tuh, aku ada nih Milna Rice Crackers. Ini tuh favoritnya Arasya banget. Soalnya varian rasanya juga banyak, enak, nutrisinya juga lengkap. Terus teksturnya juga unik. Jadi dia tuh lembut pas dikunyah dan dia juga bisa melatih keterampilan motorik Arasya ya. Jadi dia bisa ngambil, habis itu dia bisa gigit sendiri gitu. Jadi memang ini ya, selain nutrisinya bisa, ini juga melatih motoriknya Arasya. Ya Tasya ya, kembali lagi ke Mbak Dinda, tadi Tasya sudah cerita nih soal pengalamannya memberikan MPASI ke Arasya. Tasya juga mention usaha yang ia lakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang Arasya. Salah satunya adalah perkembangan motoriknya lewat pemberian snack atau camilan dengan tekstur unik dan pastinya aman untuk bayi. Saya jadi penasaran Mbak Dinda, sebenarnya bagaimana sih tahapan pemberian MPASI sehingga bisa mengasah keterampilan motorik anak? Mungkin Mbak Dinda bisa menjelaskan lebih detail
based on experience atau mungkin sharing dari teman-teman komunitas? Ya, oke Mbak. Jadi memang teman-teman di komunitas itu juga banyak banget sharing perkara tekstur gitu ya. Karena tekstur ini sebenarnya salah satu tahapan yang wajib banget gitu ya. Harus ada dan itu memang melatih sekali motorik dan juga sensorik si kecil gitu. Misalnya untuk anak-anak usia 6 bulan ya, 6 bulan sampai 8 bulan itu masih kita kasih bubur halus gitu. Tapi sudah mulai masuk ke 8 bulan, 9 bulan itu sudah bisa tuh kita kasih finger food, snack time gitu ya. Untuk anak bisa boleh pakai tadi saya bilang buah-buahan ya atau sayuran, kemudian biskuit puff, terus rice cracker itu juga boleh. Nah nanti untuk anak-anak usia 9 bulan sampai kira-kira 11 bulan itu nanti mulai masuk ke bubur kasar gitu. Mulai ke bubur kasar, terus kemudian boleh nanti juga nasi tim gitu ya. Boleh juga bikinnya MPASI homemade adequate atau juga bisa menggunakan bubur fortifikasi. Keduanya sama-sama baik, sama-sama boleh diberikan untuk anak gitu. Karena dua-duanya juga sudah MPASI yang adekuat gitu. Jadi silahkan kembalikan lagi ke kebutuhan mom di rumah karena kita punya latar belakangnya berbeda-beda ya. Ada yang memang ibu-ibu itu masih sempet gitu MPASI homemade bikin sendiri yang adekuat itu boleh, tapi ternyata memang kebutuhannya harus pakai fortifikasi itu juga baik. Keduanya sama-sama baik, tidak ada yang lebih baik mana yang lebih buruk gitu ya. Jadi silahkan pilihan kembali ke orang tua gitu. Dan jangan lupa juga nih Mbak, jangan di skip juga nih untuk menu snack time-nya gitu ya. Selingannya itu kalau IDAI mengatakan 1-2 kali, itu boleh sekali. Balik lagi itu adalah saat untuk bisa mengeksplor tadi ya kata Tasya gitu ya, si kecil bisa dikasih menu-menu yang bisa dipegang sendiri, melatih menggigit sendiri kayak gitu. Nah nanti usia 1 tahun harapannya itu targetnya sudah bisa makan menu keluarga gitu. Yes, jadi memang tekstur nih salah satu yang harus diperhatikan orang tua juga ya Mbak Dinda ya. Seiring bertambahnya usia anak, teksturnya juga harus dinaikkan. Dan tadi Mbak Dinda juga sudah cerita kalau penting banget nih camilan diberikan, selain itu juga bisa membantu melatih motorik si kecil. Nah, aku penasaran nih Mbak Dinda, apa sih sebenarnya hal terpenting yang harus Ibu perhatikan saat memberikan MPASI? Apa saja tipsnya agar orang tua bisa melewati masa MPASI dan memastikan semua nutrisi untuk anak-anaknya terpenuhi? Ya, pertama adalah kita sebagai orang tua adalah harus belajar terus ya, belajar lagi dan belajar lagi gitu. Dan ketika kita masuk fase MPASI, sangat perlu sekali kita memahami betul bagaimana prinsip pemberian MPASI. Selain prinsip pemberiannya juga kita harus belajar feeding rules ya kita sebut, atau aturan pemberian makan. Harapannya ini bisa membantu mengoptimalkan penyerapan nutrisinya untuk anak gitu. Kemudian juga tekstur juga balik lagi ini adalah penting sekali gitu ya, harus naik bertahap gitu, karena terus terang sampai saat ini masih banyak sekali ibu-ibu yang ketika anaknya sudah 1 tahun belum bisa makan menu keluarga. Nah sebenarnya ini balik lagi jadi PR kita bersama, yuk kita belajar tekstur, belajar mempersiapkan lingkungan untuk anak-anak gitu ya, menjalankan feeding rules, dan juga tentu paling penting adalah prinsip pemberian MPASI-nya gitu. Dan yang terpenting adalah fun aja, nggak usah terlalu kaku, boleh nggak ya ini, boleh nggak ya itu gitu ya. Itu banyak sekali ibu-ibu yang masih bingung tuh kayak gitu. Boleh nggak ya dikasih santan misalnya, atau boleh nggak ya dikasih puding, boleh nggak dikasih pakai bumbu rempah-rempah. Nah itu semuanya balik lagi, MPASI ini adalah fase kita belajar makan menu keluarga. Jadi apa yang biasa dihidangkan di meja makan keluarga itu sebaiknya sudah mulai dilatih dari fase MPASI. Kalau orang tuanya biasa makan soto, boleh dilatih bisa MPASI-nya menunya soto, misalkan rawon kayak gitu ya, itu boleh juga gitu. Jadi yang penting tetap happy, enjoy, ibunya nggak perlu sepaneng gitu ya, nggak perlu stres, karena anak juga pasti akan kerasa kalau ibunya stres gitu. Enjoy aja ngejalanin fase MPASI ini. Tuh Ibu dan Ayah, jadi intinya enjoy aja. Kalau orang tuanya suka makan opor, kasih opor dengan menyesuaikan teksturnya ya tentunya ya Mbak Dinda ya. Benar banget. Nah tadi Mbak Dinda sudah cerita juga kalau salah satu hal yang penting nih ya based on her experience dan juga komunitasnya adalah soal makanan yang penuh nutrisi dan juga harus memperhatikan teksturnya sesuai usia bayi. Begitu juga tadi Tasya sudah cerita kalau selalu memperhatikan menu makanan dan camilan dalam MPASI Arasya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal serta kemampuan motoriknya juga bisa terasah. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Clarissa. Mbak Clarissa, kita semua tahu nih ya, pasti kalau brand camilan bayi yang satu ini sudah terkenal banget nih. Sejauh ini produk apa saja sih Mbak yang sudah dihadirkan Milna untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan mengoptimalkan kemampuan motorik si kecil selama masa MPASI?
Oke. Tadi sempat saya mention sedikit untuk snack-snacknya. Tadi kan Kak Dida juga udah bilang snacking itu harus dibawa fun gitu. Nah, jadi kita selain ada Milna biskuit bayi yang itu lebih untuk menstimulasi pertumbuhan gigi si kecil ya. Jadi dari bentuknya, teksturnya untuk dia gigit-gigit dia akan menstimulasi pertumbuhan gigi. Kita ada Milna Nature Delight yang dia dalam pouch, jadi dia bisa dimakan sendiri, dipegang dan dimakan sendiri gitu. Kita juga ada Milna Nature Puffs Organic, itu adalah keluaran Milna terbaru di tahun lalu. Nah, itu dia berbentuk hati-hati kecil, jadi dia lebih bisa mengajari si kecil untuk mencubit benda-benda kecil gitu. Jadi sekalian kita memberikan snack, kita membuat activity-nya jadi fun. Kita juga sekalian bisa mengasah si kecil untuk mencubit benda kecil dan memakannya langsung. Jadi itu gerakan motorik yang bisa dilatih. Nah, kita juga ada produk terbaru yaitu Milna Rice Crackers. Dia bentuknya mungkin sedikit lebih besar ya. Jadi ya kalau yang ini dia lebih untuk menstimulasi genggamannya. Jadi sekalian dia makan, dia belajar menggenggam, dan dia juga belajar untuk memakannya sendiri gitu. Nah, jadi kegiatan melatih motorik ini tidak hanya untuk melatih motorik aja, tapi kita juga of course memasuki nutrisi yang baik untuk si kecil gitu. Jadi untuk Rice Crackers ini kita high zinc, kita juga ada high iron, dan kita gluten free gitu. Jadi kita sekaligus untuk memberikan nutrisi si kecil, kita juga bisa sekaligus untuk mengasah motoriknya. Jadi itu mungkin rangkaian-rangkaian Milna yang kita ada sekarang ini yang bisa sekaligus untuk melatih motoriknya si kecil. Thank you Mbak Clarissa. Ini lagi-lagi nih kita dapat informasi yang bisa jadi pilihan ibu dan ayah di rumah. Kalau lagi bingung atau si kecil mungkin bosan dengan menu dan cemilan MPASI yang itu-itu aja. Ada banyak pilihan cemilan MPASI dari Milna. Tadi salah satunya yang dimention Mbak Clarissa ada Milna Rice Crackers untuk anak usia 8 bulan sampai 3 tahun dengan berbagai pilihan rasa yang enak tanpa tambahan gula dan juga garam. Camilan sehat penuh energi kayak vitamin, mineral, dan serat untuk si kecil dan pastinya bebas gluten. Nutrisinya juga lengkap, tinggi kalsium dan zat besi. Plus ini yang paling saya suka, tekstur Milna Rice Crackers ini lembut dan mudah digenggam sehingga bisa membantu mengasah keterampilan motorik si kecil. Jadi tanpa ibu nggak perlu khawatir lagi, bayi kita akan tersedak. Pilihan tepat untuk penuhi nutrisinya dengan optimal selama masa MPASI. Terakhir, aku mau tanya lagi ke Mbak Dinda. Hai Mbak Dinda. Iya Mbak. Sejauh ini peran apa saja nih Mbak yang sudah Mbak Dinda dan komunitas MPASI Bayi Sehat lakukan untuk memberikan informasi dan tips yang tepat kepada orang tua agar pemberian MPASI anak-anaknya dapat berjalan secara optimal? Ya, betul. Jadi kami memang MPASI Bayi Sehat berkomitmen untuk bisa selalu menyajikan edukasi yang tentunya bermanfaat untuk ibu atau orang tua yang sedang dalam fase MPASI gitu ya, dan juga tentunya melakukan pendampingan kepada member komunitas kami untuk persiapan menjelang fase MPASI nih gitu. MPASI Bayi Sehat bekerja sama juga dengan para expert partner kami gitu ya, ada dokter anak, dokter spesialis, ahli gizi untuk terus menyajikan konten-konten yang sangat jelas sekali kredibel gitu ya. Jadi kita anjurannya ininya adalah WHO, kemudian IDAI dan juga jurnal-jurnal yang memang sejalan dengan prinsipnya IDAI gitu. Terima kasih Mbak Dinda sharingnya, terima kasih juga Tasya dan Mbak Clarissa. Kita dapat banyak sekali info dan pastinya informasinya akurat ya seputar MPASI. Oke, sesuai janji saya di awal, saya sudah mendapatkan pertanyaan terpilih nih dari penonton yang nonton live kita hari ini dan berkesempatan langsung untuk dijawab oleh para narasumber kita. Langsung saja saya mau bacakan pertanyaan pertama dari Yohan Salim untuk Mbak Clarissa. Pertanyaannya ya Mbak Clarissa, selain Milna Rice Crackers, apalagi varian Milna yang cocok untuk snack anak Mbak? Oke, mungkin bisa disesuaikan juga dengan kebutuhannya dan terutama dengan usianya. Kalau untuk di 6 bulan kita ada Milna biskuit bayi. Nah itu biasanya kalau diberikan di 6 bulan bisa dilumatin juga ya untuk memperkenalkan tekstur. Kemudian nanti kalau sudah mulai tumbuh gigi nanti bisa dimakan langsung untuk menstimulasi pertumbuhan gigi. Kemudian kita juga ada Milna Nature Delight, itu puree buah dalam kemasan. Jadi itu juga bisa dikenalkan di 6 bulan, apalagi teksturnya sangat cocok untuk di 6 bulan ya. Jadi dia bisa juga untuk mengenalkan rasa-rasa buah, kita ada 3 varian, ada banana strawberry apple, ada carrot apple pumpkin, dan juga ada apple peach.
Nah, kemudian kita juga untuk di 8 bulan kita ada beberapa nih. Nah, memasuki 8 bulan ini kita udah bisa memasuki snack yang juga bisa melatih motorik kecil seperti yang tadi saya sebut untuk mencubit benda kecil. Kita ada Mina Nature Puffs organik, dia berbentuk hati-hati kecil. Kemudian kita juga ada Mina Rice Crackers yang dia bisa juga untuk melatih si kecil untuk menggenggam dan makan sendiri. Jadi itu adalah rangkaian snack untuk yang di bawah 1 tahun. Nah, untuk yang di atas 1 tahun, kita juga ada Milna Kinder Biskuit. Jadi dia biskuit yang ada alfabet dan angkanya, jadi kita bisa sekaligus mengedukasi si kecil. Kemudian kita juga ada puding yang praktis ya, jadi dia juga jadi sumber serat. Nah, itu juga untuk bisa melatih si kecil mengenali tekstur-tekstur yang lain. Gitu. Jadi itu adalah 6 produk dari Milna yang cocok untuk snacking si kecil. Jadi banyak sekali variannya ya Mbak Clarissa ya. Tadi ada yang bentuknya hati-hati juga. Oke, terima kasih banyak. Semoga menjawab jawabannya dari Mbak Clarissa. Pertanyaan kedua dari Arif Vipa untuk Mbak Dinda. Semoga saya nggak salah sebut ya. Dulu selama MPASI saya sering membelikan anak saya makanan MPASI yang memang dijual oleh gerai makanan MPASI yang fresh. Lalu sekarang anak saya sudah mau masuk usia 5 tahun dan malah jadi picky eater nih Mbak. Adakah trik untuk mengatasinya dan apakah benar tahap MPASI bisa berpengaruh signifikan terhadap selera makan anak kelak? Silakan Mbak Dinda. Ya, betul sekali Mbak. Jadi memang dalam fase MPASI ini ya, sebenarnya kewajiban kita adalah memfasilitasi anak untuk memperkenalkan berbagai jenis variasi makanan dengan tujuan biar nanti ketika dia sudah besar ya, mungkin sekitar usia 5 tahun, itu tidak pilih-pilih makanan gitu. Jadi apapun jenis makanannya, itu silahkan perkenalkan di fase MPASI gitu. Ada banyak sekali ya, ada ikan, bisa pakai ikan-ikanan laut, ikan-ikan air tawar, terus kemudian daging, telur, semuanya boleh. Sayur-sayuran, buah-buahan itu juga sebaiknya diperkenalkan di fase MPASI gitu. Nah, kemudian apabila kalau memang ternyata sudah terjadi gitu ya, sudah usia 5 tahun masih pilih-pilih makanan, mungkin kita bisa libatkan si kecil gitu ya dalam proses pembuatan makanan. Misalnya kita diajak mereka untuk, yuk kita belanja dulu gitu ya, kita hari ini mau makan apa ya nak gitu. Hari ini kita mungkin mau makan sayurannya wortel, terus kemudian kita mau makan daging lele misalnya kayak gitu ya, ikan lele. Kita belanja dulu, kita perkenalan dengan ikan lele, di mana ikan lele tinggal gitu ya, tumbuh, terus kemudian sayur-sayuran juga. Setelah itu kita ajak juga mereka untuk masak, misalkan mau dibentuk-bentuk yang lucu-lucu kayak gitu ya. Nah, jadi anak berperan juga dan mengenal lebih dekat dengan jenis-jenis makanan tersebut, sehingga harusnya ketika dia makan dia jadi sudah lebih kenal gitu ya sama si makanan-makanan tersebut gitu. Dan tentu yang paling penting adalah tetap variasikan makanan gitu, karena anak punya hak untuk mengenal berbagai jenis rasa dan juga berbagai jenis makanan gitu. Terima kasih Mbak Dinda, semoga ini menjawab ya pertanyaannya dari Arif Vipa tadi. Oke, mohon maaf karena keterbatasan durasi, jadi belum semua nih ya bisa kita bacakan. Tapi tenang, buat ibu dan ayah, mungkin yang masih punya pertanyaan seputar MPASI, bisa langsung aja intip halamannya Kumparan Mom, karena di situ ada banyak sekali info dan tips seputar MPASI yang pastinya akurat dan juga up to date. Oke, buat Mbak Dinda, Tasya, dan juga Mbak Clarissa, aku izin sebentar saja hold dulu percakapan kita. Karena ini waktunya sesi bagi-bagi hadiah untuk para penonton di rumah, yaitu sesi kuis interaktif Kahoot. Akan ada 5 pertanyaan kuis pilihan ganda yang super gampang alias super easy. Jadi kalau tadi ibu dan ayah ikutin talk show-nya pasti tahu semua jawabannya. Jadi yuk langsung aja buka website kahoot.it dari browser smartphone-nya masing-masing. Ya, saya masih tungguin nih pesertanya sampai sekian ribu. Oke, sambil menunggu bisa diajakin mungkin terus orang-orang di rumah. Saya jadi pengen SMS atau WhatsApp orang-orang rumah nih buat ikutan. Kali aja beruntung ya. Yuk semuanya sudah masuk. Sudah berapa? 159. Oh naik terus. Oke, sip. Nanti satu orang pemenang utama berhak mendapatkan voucher belanja online senilai Rp500.000 dan satu set produk Milna senilai Rp250.000. Plus untuk juara kedua dan ketiga masing-masing juga akan mendapatkan hadiah. Satu set produk Milna senilai Rp200.000 dan Rp150.000.
Mekanisme ikutan kuisnya gimana? Gampang banget, Ibu dan Ayah serta penonton di rumah tinggal buka aja website kahoot.it dari browser smartphone-nya masing-masing, lalu masukkan kode game yang nanti akan saya sebutkan, dan tulis nama lengkapnya sesuai KTP. Jadi harus sesuai KTP, nggak boleh nama panggung, nggak boleh nama kecil atau nama yang lainnya, harus sesuai KTP. Saya langsung sebutkan saja kode untuk join ke kuis Kahoot kita kali ini. Disimak baik-baik, kodenya adalah 439 5045. Sekali lagi saya bacakan, kodenya adalah 439 5045. Oke, langsung aja dimasukin kodenya, plus tulis nama lengkapnya sesuai identitas diri di KTP. Oke, jawabannya ini selain harus tepat, harus cepat juga sehingga bisa keluar jadi pemenang utama. Oke, saya lihat sudah banyak yang bergabung. Oke, sudah siap semuanya? Kita langsung aja mulai kuisnya. Siap-siap? Oke, pertanyaannya bisa dilihat di layar smartphone-nya. Silahkan, pertanyaannya sudah muncul di layar HP masing-masing. Disimak terus dan langsung dijawab. Pertanyaannya hanya 10 detik, jadi cepet-cepetan. Oke? Yes. Siapakah di posisi pertama? Ini masih terus akan berganti-ganti ya Ibu dan Ayah. Pertanyaan kedua silahkan lihat di layar gadgetnya masing-masing. Ini waktunya hanya 10 detik, jadi harus cepet-cepetan juga. Jangan lama-lama gitu pencetnya. Oke, pertanyaan 2 sudah selesai, masih ada 3 pertanyaan lagi. Ini adalah pertanyaan ketiga, silahkan langsung disimak di layar handphonenya masing-masing. Dan cepet-cepetan, jadi harus pakai kekuatan jempol nih ya kayaknya ya. Langsung saja dijawab, waktunya habis. Yes, kita lihat di pertanyaan ketiga siapa yang memimpin, ada Army Novalia. Masih uber-uberan nih, kejar-kejaran. Pertanyaan keempat silahkan disimak di layar handphonenya masing-masing, waktunya 10 detik. Oke. Waktunya hanya 10 detik, jadi memang harus cepat-cepatan ya Ibu dan Ayah di rumah, jangan terlalu lama mencetnya. Yes, itu dia pertanyaan keempat. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan terakhir. Disimak di layar handphonenya masing-masing, sudah ada. Waktunya 10 detik. Silahkan langsung nih, cepat-cepatan jawabnya. Oke. Itu tadi pertanyaan-pertanyaannya yang super easy, gampang banget tentunya kalau menyimak talk show kita hari ini ya Ibu dan Ayah. Langsung saja kita intip siapa pemenangnya. Yes, di posisi, aku mungkin dari ketiga dulu ya. Di posisi ketiga ada Eko Widakdo. Di posisi kedua ada Army Novalia dan di posisi teratas ada Ruth N. Selamat! Selamat kepada ketiga juara kita. Kepada pemenang pertama Ruth N, selamat kamu mendapatkan voucher belanja online senilai Rp500.000 dan 1 set produk Milna senilai Rp250.000. Kemudian untuk pemenang kedua, Army Novalia, selamat kamu juga berhasil memenangkan 1 set produk Milna senilai Rp200.000. Dan pemenang ketiga berhak mendapatkan 1 set produk Milna senilai Rp150.000. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Dan untuk klaim hadiahnya jangan lupa DM admin Kumparan Mam di Instagram. Plus screen capture nih skor Kahoot-nya beserta foto KTP-nya. Oke. Ini nggak kerasa ya, kita sudah ngobrol, main, sudah 45 menit dan seru sekali. Tadi banyak dapat informasi dari Mbak Dinda, Tasya dan juga Mbak Clarissa. Sekali lagi dicatat ya Ibu dan Ayah, jadi kalau bingung atau si kecil mungkin lagi bosan nih, menu dan camilan MPASI yang itu-itu aja, bisa cobain camilan MPASI bernutrisi tinggi dari Milna. Salah satunya ada Milna Rice Crackers yang terbuat dari bahan-bahan pilihan tanpa tambahan gula dan juga garam sebagai sumber energi, serat, vitamin, dan mineral untuk si kecil yang sedang dalam tahap MPASI. Milna Rice Crackers juga tinggi kalsium,
zat besi, dan pastinya bebas gluten. Dengan banyak pilihan rasa, Milna Rice Crackers juga punya tekstur yang mudah digenggam dan lumer, jadi aman untuk si kecil dan tidak membuat tersedak. Menjadikan Milna pilihan tepat untuk melengkapi kebutuhan gizi harian bayi, sekaligus mengasah keterampilan motoriknya. Jadi sudah komitmen dari Milna juga untuk menghadirkan produk-produk makanan yang dapat mendukung ibu, memenuhi kebutuhan nutrisi dan kemampuan motorik si kecil di tahap MPASI. Oke, saya balik lagi ke narasumber kita. Hai, terima kasih ya Mbak Dinda, Tasya, dan juga Mbak Clarissa. Ini terakhir singkat saja untuk Mbak Dinda, Tasya, dan juga Mbak Clarissa. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan agar orang tua lebih enjoy menjalani tahap MPASI. Mungkin dari Mbak Dinda dulu, silahkan. Ya, tentu pertama adalah tipsnya dari saya adalah belajar dan juga saring informasi sebaik mungkin gitu ya, bisa cek mungkin sumber-sumber yang memang kredibel bisa memberikan ilmu seputar MPASI gitu. Dan juga jangan lupa tetap enjoy ya Mom ya, nggak perlu kaku, nggak perlu bingung, karena MPASI itu sebenarnya mudah sekali kalau kita mau belajar. Jadi enjoy aja, jadi harus menikmati juga ya Mbak Dinda kita sebagai orang tua. Kalau dari Tasya mungkin ada tipsnya untuk ibu dan ayah di rumah. Oh, ada Rasya. Hai Rasya. Ngeliat ada Milna Rice Crackers langsung minta. Sambil ngemil ya Rasya ya. Hai Pokoknya Rasya. enjoy aja masa MPASI ini. Apapun tantangannya, coba dicari solusinya, nggak usah terlalu stres karena solusinya pasti ada. Dengerin aja kira-kira anaknya itu lagi pengen apa, mungkin lagi pengen naik tekstur, kita pastinya punya intuisi sendiri ya. Dan tentunya berikanlah makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayi, termasuk cemilan. Cemilan juga harus sehat dan harus sesuai dengan kebutuhan bayi. Aku tuh salpok deh sama Arasya, lucu banget sih Arasya. Sambil ngemil ya loh Dia si ngeliat Arasya. aku kan ada ini ya Milna Rice Crackers tadi tuh di samping kamera aku, terus dia langsung mau Milna. Ya. Oke, kalau dari Mbak Clarissa sendiri mungkin ada pesan kesan terakhir nih Mbak Clarissa untuk ibu dan ayah di rumah. Oke, kalau dari Milna, jangan lupa nutrisinya agar bisa terus dilengkapi, dan of course jangan kelupaan juga teksturnya, karena tekstur itu sangat penting untuk si kecil, untuk perkembangan motornya, untuk perkembangan motoriknya juga gitu. Jadi jangan lupa kalau mau seperti Arasya juga langsung coba aja Milna Rice Crackers-nya agar bisa mencicipi tekstur yang keras-keras dan belajar menggenggam. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dinda, untuk Tasya, untuk Mbak Clarissa. Rasyanya udah keluar dari layar dulu ya. Udah langsung Udah dicabut. lari-lari ya. Terima kasih banyak, saya yakin orang tua di rumah dapat banyak sekali informasi-informasi yang akurat nih ya dari 3 narasumber kita hari ini. Tapi sayang durasi kita terbatas, jadi kita harus berpisah dulu nih Mbak Dinda, Tasya, dan juga Mbak Clarissa. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa, kita ketemu lagi ya di acara-acara kumparan selanjutnya. Bye! Terima kasih juga untuk ibu dan ayah yang sudah setia menyaksikan sesi Moms Talk pertama bersama Milna siang hari ini. Saya Ifnia Novitasari izin pamit undur diri.